Halo kawan perempuan Trits, selamat datang di kelas feminis. Perempuan dan laki-laki harus setara. Pernah nggak sih kamu mendengar jargon-jargon seperti itu? Katanya perempuan dan laki-laki berbeda. Kok harus sama? Perdebatan tentang adil atau tidak adil, setara atau tidak setara, adalah hal-hal yang sering banget kita bahas dalam diskusi tentang gender. Setelah kita paham soal apa bedanya jenis kelamin dan gender, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu kesetaraan dan keadilan dalam gender. Kesetaraan dan keadilan gender adalah dua hal yang mirip tapi sebetulnya beda banget, namun saling berkaitan. Kita harus paham bahwa semua permasalahan perempuan yang terjadi itu berangkat dari pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang masih keliru. Dianggapnya setara dan adil itu ya sama aja antara laki-laki dan perempuan. Padahal, yang nggak sesederhana itu. Yuk kita coba simak penjelasan berikutnya ya. Di bagian kedua, kita akan lebih banyak belajar soal perbedaan antara kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, kita juga belajar tentang 5 bentuk ketidakadilan gender dan contoh-contohnya. Hakikatnya, perjuangan menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender itu muncul atas kesadaran kritis kita mengenai ketidakadilan gender yang ada di sekitar kita. Apa sih setara itu? Kesetaraan gender atau biasa kita kenal sebagai gender equality adalah sebuah konsep di mana perempuan dan laki-laki mempunyai kondisi, perlakuan, dan kesempatan yang sama untuk mendapat potensi, hak asasi, dan martabat mereka secara penuh serta dapat berkontribusi pada dan mendapat manfaat dari pengguna ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki menjadi sama. Kesetaraan juga tidak bergantung pada jenis kelamin seseorang. Kesetaraan gender adalah mengakui keragaman kelompok yang berbeda dengan lebih mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, dan prioritas baik dari perempuan maupun laki-laki. Setara berbeda dengan adil loh. Keadilan gender atau yang kita sering dengan sebutan gender equality adalah perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara dua jenis kelamin. Keadilan gender dapat berupa pelibatan atas langkah-langkah tertentu atau tindakan afirmatif secara sementara untuk mengurangi bias atau diskriminasi yang sudah terjadi sebelumnya. Perlu menjadi catatan bahwa kesadaran atau kesetaraan gender harus dibangun terlebih dahulu untuk mewujudkan keadilan gender. Tanpa mengetahui keberagaman yang ada di antara manusia, kita tidak bisa sensitif akan hal kebutuhan antara perempuan dan laki-laki yang berbeda. Maka dari itu, kita harus samakan persepsi soal kesetaraan dan keadilan gender ini. Dengan logika yang demikian, kita juga tahu kalau tanpa perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, maka nggak bisa diwujudkan kesetaraan gender itu. Ini dia 5 bentuk ketidakadilan gender yang sebetulnya kita sering temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada marginalisasi. Marginalisasi adalah proses seseorang atau kelompok tertentu yang diabaikan, dikecualikan, atau ditekan ke pinggiran masyarakat karena identitas gender atau orientasi seksualnya sehingga memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dasar manusia. Marginalisasi juga biasa disebut sebagai peminggiran. Salah satu contohnya adalah ketika perempuan cenderung dibayar lebih rendah dibandingkan dengan rekan kerja laki-laki untuk suatu pekerjaan yang sama. Hal tersebut bisa terjadi karena pekerjaan perempuan dianggap hanya untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Padahal, di beberapa kondisi, perempuan harus memikul peran pencari nafkah untuk apa? Karena ditinggal suaminya meninggal atau bercerai dengan suaminya setelah mengalami KDRT. Yang kedua, ada subordinasi. Subordinasi adalah kondisi seseorang atau kelompok tertentu ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam tingkatan sosial, politik, atau ekonomi sehingga ia tidak bisa memiliki kekuasaan dan hak yang sama seperti kelompok yang dominan. Dalam hal ini, kita sama-sama memahami bahwa laki-laki termasuk ke dalam kelompok yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Salah satu contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah perempuan yang sering diposisikan sebagai pihak yang harusnya tunduk pada keputusan suami dalam rumah tangga, meskipun mereka juga berkontribusi secara finansial. Hal ini terjadi karena masyarakat percaya bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan perempuan adalah pengikut, sehingga perempuan harus mengalah dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh suami. Dengan alasan ini pun, keputusan yang menyangkut tubuh perempuan seperti penggunaan alat kontrasepsi juga diatur dan harus mendapat persetujuan suami.
Posisi perempuan yang seperti inilah yang disebut dengan subordinasi. Yang ketiga adalah stereotype. Stereotip adalah persepsi atau keyakinan umum tentang sifat-sifat atau perilaku seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin yang seringkali bersifat menyederhanakan, berlebihan, atau tidak akurat. Misalnya nih, perempuan yang bekerja di perusahaan manufaktur sering dianggap tidak kompeten dan tidak sebaik laki-laki dalam bidang teknik dan sains. Perempuan dianggap sebagai jenis kelamin yang lemah dan lebih pantas untuk berkarir di bidang-bidang yang tidak membutuhkan banyak tenaga berat seperti mengajar, memasak, merawat orang sakit, dan lain-lain. Yang keempat, kekerasan. Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Bayangkan, kita perempuan bisa mendapat kekerasan hanya karena jenis kelamin kita sebagai perempuan. Terdapat 5 jenis kekerasan berbasis gender yang umum diketahui, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikis. Baru-baru ini kita sudah mulai mendengar kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam ruang online dan femisida. Selain itu, FGM atau sunat perempuan dan perdagangan orang juga termasuk ke dalam kekerasan yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Terakhir, ada beban kerja atau biasa dikenal sebagai double burden atau multi burden. Ini merupakan konsep di mana seseorang, terutama perempuan, menghadapi beban ganda atau lebih dalam hal tanggung jawab dan kerja. Contoh gampangnya yang sering kita lihat adalah perempuan yang bekerja penuh waktu dan di saat yang sama juga harus mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, termasuk menyiapkan makan, membersihkan rumah, dan membantu anak-anak dengan PR dari sekolah. Narasi-narasi soal perempuan menjadi Wonder Woman semakin diromantisasi. Padahal sebetulnya perempuan mengalami multi beban dalam menjalani peran hidupnya sebagai perempuan itu sendiri. Banyak banget ya bentuk ketidakadilan gender itu. Selain belum pahamnya masyarakat tentang konsep gender dan kodrat perempuan, tentunya ada sebuah pemikiran atau paradigma yang paling mendasar bahkan diyakini secara kuat yang ikut melanggengkan terjadinya ketidakadilan gender. Apa ya kira-kira? Nah, setelah menyelesaikan video ini, kamu akan masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang konsep patriarki. Sampai jumpa!